Oke, jadi di video ini gue mau cerita sedikit ya tentang pengalaman gue. Jadi waktu itu pas gue masih SMA kelas 1, pas lagi baru banget masuk gitu ya, dan ini pelajaran bahasa Inggris pertama. Waktu itu langsung disuruh bikin presentasi ya pakai bahasa Inggris, ya temanya tuh cita-cita. Ya kalau misalnya udah gede ya. Dan gue waktu itu ya dengan pede ya, gue waktu itu bilang gue pengen punya 1 billion dollar ya. Gue pengen punya 1 miliar US dollar, yaitu sekitar kalau sekarang 17 triliun ya. Waktu itu masih 15 triliunan. Itu langsung ya, satu kelas itu ketawain gua ya, bahkan guru gua juga ketawain gua. Tapi di situ gua belum beres ya, gua ngomong lagi, gua juga pengen ya sebelum gua usia 20 tahun, gua udah nyentuh 1 miliar pertama gua. Terus ya gitu guru gua, guru Inggris gua ya, itu langsung motong pembicaraan gua. Gua lagi presentasi nih, gua lagi ngomong, langsung dipotong. Ya, dia langsung nanya, "Emang lu mau kerja apa?" gitu. "Emang kamu mau kerja apa biar bisa dapat 1 miliar sebelum umur 20 tahun?" Dan alhasil ya, sekarang udah gua buktiin. Ya gue sebenarnya nggak usah buktiin juga sih, cuman ya ternyata ya bagus lah ya, gue bersyukur ya kejadian ya salah satu mimpi gue tercapai, yaitu mencapai 1 miliar sebelum di bawah 20 tahun. Ya bahkan bukan 1 miliar ya, nolnya ya tambahin satu gitu ya harusnya. Oke, jadi dari cerita tadi ya, ini langsung nyambung ke inti videonya, gue bakal bahas kekuatan dari mimpi. Jadi kalian harusnya udah banyak yang tahu ya background story gue seperti apa. Ya gue nggak lahir dari orang tua yang kaya. Awalnya bapak gua itu jualan baju gitu, ya cukuplah untuk kehidupan sehari-hari, ya walaupun nggak bisa mewah-mewah juga. Sampai Covid datang dan akhirnya bapak gua bangkrut, ya yang tadinya dagang baju terus bangkrut, akhirnya coba switching ke dagang tanaman hias ya, atau jadi petani tanaman hias dengan utang miliaran. Ya, jadi bapak gua setelah bangkrut di Covid ini punya utang miliaran gitu ke berbagai pabrik juga gitu. Kalian tahu lah di saat Covid pun ya banyak pabrik tekstil yang sampai tutup ya, itu berdampak sampai baju juga gitu. Papa gua bukan kayak punya pabrik tekstil besar, enggak, ya cuman jualan bajunya gitu. Ya cuma kan ngambil dari pabriknya gitu loh, ngambil bahan-bahannya semua segala macam. Jadi itu kedampak semua. Ya sampai akhirnya ya punya utang miliaran pada saat itu. Dan akhirnya ya ibu gua mau gak mau harus bantuin keluarga gua juga gitu. Yang tadinya ibu gua itu adalah ibu rumah tangga, akhirnya dia jadi terjun juga ya ke pasar ya menjadi pedagang daging di pasar. Ya itu setiap subuh ya sekalian anterin gue sekolah naik motor, ya udah gitu dia jualan di pasar, ya pagi-pagi, terus ya gitu dia juga harus jemput gue lagi dan gitu terus setiap hari, ya. Itu ya akhirnya bikin gue ke-trigger, ya sampai akhirnya gue mencoba untuk cari uang lewat game, ya game PUBG, gue ikut turnamen dan lain sebagainya untuk menghasilkan uang. Karena mama gue ya, yang tadinya nggak pernah kerja, ya sampai akhirnya dia harus jual daging di pasar, tapi sekalipun dia ngeluh tuh nggak pernah. Bahkan papa gua pun sekali dia ngeluh pun nggak pernah. Dan di situ ya, setelah semua itu kejadian, akhirnya di saat SMA tadi gue bilang, ya gua pengen punya mimpi ya, pengen punya 1 billion dollar dan juga punya 1 M di umur 20 tahun. Wajarlah orang ketawa, karena itu kesannya sangat gak realistis gitu loh. Tapi yang mereka nggak pernah pahami ya, guru-guru gua atau teman-teman gue sekelas gua ya, yang nggak mereka pahami itu kondisi keluarga gua, ya kesulitan finansial keluarga gua. Jadi mau gak mau mimpi gua harus gede ya, harus tinggi. Kalau mimpi gua gak tinggi, gua kayak nggak ada alasan untuk gua terus maju gitu kan. Karena gue punya mimpi yang tinggi, ya jadi gue punya purpose hidup. Untuk apa? Untuk terus mengejar mimpi gua. Dan singkat cerita ya, sebenarnya waktu itu papa gua udah sampai di tahap yang nyerah mungkin ya, atau mungkin udah nggak tahu ada jalan lain lagi. Ya dia datang, dia benar-benar ke kamar gua. Itu waktu itu gua udah punya duit ya lumayan lah, udah ada miliaran. Dia ketok pintu kamar gua, ya. Dia ngomong, dia panggil gua Koko ya. "Kok, boleh minjem uang nggak?" Ya, untuk bayar bunga utang ya di bank. Karena utangnya miliaran ya, bunganya aja nggak kebayar gitu. Saking udah nggak ada caranya akhirnya papa gua sampai minjem ya ke gua. Dan kalian tahu, di saat laki-laki itu minta tolong ke orang lain, bahkan ketika ada bapak yang minta tolong ke anaknya sendiri, itu artinya apa? Ya itu udah bener-bener gak ada jalan lain. Bener-bener gak ada jalan lain dan laki-laki itu udah membuang harga diri mereka. Karena seperti yang kalian tahu, laki-laki punya harga diri yang sangat tinggi, ya. Ketika laki-laki udah mulai minta tolong atau minta bantuan, dia udah buang harga diri tersebut, gitu. Karena dia lihat ya udah gak ada jalan lain. Jadi gue selama berbulan-bulan gue coba bayarin dulu bunganya dan lain-lain, sampai aset gue waktu itu grow ya lebih dari 10 M ya, udah belasan miliar. Gue lunasin langsung utangnya semua, seperti itu. Dan gue mau jujur juga ke kalian ya, gue dari dulu tuh nggak tahu uang tuh untuk apa. Karena gue dari dulu ya, gue punya mimpi pengen punya 1 billion dollar, pengen punya 17 triliun gitu. Cuman gue tuh nggak tahu itu dipakai buat apa. Gue cuma lihat kayak high score game, kayak kita lagi main game ya, kita main Mobile Legend gitu ya. Kita pengen lihat kita killnya berapa gitu. Gue pribadi nggak tahu uang nih buat apa sebenarnya. Dari dulu gue belum tahu.
Gue cuman merasa seneng aja ketika uang gue nambah, seperti itu. Simpel banget sebenarnya pemikiran gue dulu. Dan waktu gue mulai menghasilkan ya life changing money ya, di tahun lalu sampai 2 tahun lalu ya di kripto, gue awalnya bingung ya, uangnya mau gue pakai apa? Masalahnya gue dulu udah pernah ya di fase OKB pas lagi SMA ya, SMA kelas 2 ya. Tapi setelah itu gue udah bingung ya, ini uang buat apa lagi gitu, selain ya gue investasikan lagi. Ya jadi tujuan uang gue tuh at the end cuman kayak diinvest lagi, diinvest lagi, invest lagi. Dan gue nggak tahu gue pakai uang ini buat apa sebenarnya. Karena gue itu orangnya ya bukan yang suka barang-barang mewah gitu ya, barang-barang branded ya, mobil mewah dan lain sebagainya. Ya bahkan gue sekarang pun belum beli mobil gitu. Gue ada beli mobil tapi untuk keluarga gue gitu. Ya gue mau bikin mereka seneng lah, yang tadinya naik motor doang kemana-mana ya bisa upgrade gitu loh. Gue beliin mobil. Tapi gue sendiri ya, gue di Tangerang gue nggak ada punya mobil sama sekali. Jadi gue kemana-mana naik Grab gitu. Bukan karena gue gak mampu juga, tapi karena gue emang belum butuh dan ngapain ya, Grab lebih cepet gitu loh. Grab kita tinggal kayak mesen, langsung nyampe gitu loh. Ya, tanpa kita harus ribet ya, harus nyetir sendiri dan lain-lain ya, harus bayar pajak dan lain-lain. Jadi prinsip gue simpel ya, gue akan beli barang yang gue butuh, ya atau yang gue suka, dah itu doang. Ya, barang yang belum gue butuh ngapain gue beli, gitu. Ya gue ikutin prinsip frugal living-nya Warren Buffett juga. Dan setelah gue mencapai 2 digit M pertama gue ya, belasan M pertama gue di situ mulai mikir karena hidup itu udah nggak terlalu berpengaruh lagi, uang udah nggak terlalu berpengaruh ya. Mau buat apapun tuh udah kayak nggak ngaruh lagi. Ya sampai akhirnya gue mikir, uang gue buat apa ya? Ya di situ baru gue mikir, yang tadinya gue awal cuman pengen dapat duit banyak sampai yang gue bilang $1 billion, walaupun gue nggak tahu buat apa, gue mikir bahwa gue bakal seneng terus. Bener sih ya, gue ada sempet seneng, tapi sampai akhirnya sekarang gue bingung duitnya harus diapain gitu loh. Karena gue gak punya hobi yang ekstrim gitu ya. Mungkin ada yang suka traveling dan lain-lain. Gue udah coba traveling sana sini, gue kayak nggak merasakan apa-apa gitu ya, kayak biasa aja. Ya mungkin seneng sebentar, terus itu udah. Ya, gue coba beli jam tangan yang lumayan mahal waktu itu. Ya cuman seneng sehari 2 hari udah gitu udah. Dan akhirnya sekarang gue pakai Garmin gitu. Karena lebih enak aja gitu ya, lebih mobile, lebih enak semua. Dan sampai akhirnya gue merenung ya selama beberapa hari setelah itu. Dan gue keinget ya suatu peristiwa. Ya ini benar-benar terjadi ya di saat gue SMA juga, SMA 1. Jadi gue itu orangnya gak punya banyak teman sebenarnya, gue cuma punya 3 teman dulu pas SMA. Satu temannya gue ini ya, dia terpaksa harus putus sekolah karena orang tuanya nggak bisa bayar. Ya nggak bisa bayar uang sekolah. Di saat gue masih satu SMA, gue udah ada uang, ada tapi di bawah 5 juta gitu. Gue mana mungkin kayak pakai semua uang gue ya untuk bayarin uang sekolah temen gue gitu loh, kan ya nggak mungkin juga. Gue pengen bantu cuman gue di tahap yang gue belum mampu gitu. Gue mungkin cuma bisa bayarin cuman 5 atau 6 bulan gitu, karena ya uang sekolah gue tuh 900 ribu ya, 900 ribuan, ya hampir sejuta lah. Sedangkan dia tuh nunggaknya udah hampir setahun gitu loh. Akhirnya sampai diputus sekolah gitu. Dan sebenarnya dia tuh anak yang pinter ya dan mau belajar gitu, anaknya fun juga ya. Dia satu-satunya teman gue yang bener-bener deket banget dan connect sama gue ya, yang nyambung lah. Karena gue sama banyak teman-teman yang lainnya gue kurang connect gitu, sedangkan sama dia tuh connect banget. Ya tapi sayangnya itu ya, dia harus putus sekolah dan gue gak bisa bantu dia pada saat itu. Ya gue sakit hati banget karena gue belum ada uang pada saat itu ya. Andaikan dulu gue udah punya uangnya gitu, gak usah banyak-banyak deh. Ya 15-20 juta aja gue udah bisa bayarin dia gitu loh. Dia tuh hampir setahun kan. Ya berarti dia hampir sekitar 10 jutaan. Gue kalau punya uang ya lebih dari 10 juta dikit lah gue udah bayarin gitu loh. Sedangkan gue dulu belum punya uangnya. Jadi itu yang bikin gue termotivasi juga sampai sekarang. Ya, itu rasanya seperti kalian mau bantu orang yang kalian sayang ya, teman kalian atau apapun itu. Tapi kalian gak mampu buat bantu. Itu gue di sana ya, walaupun gue tahu itu bukan tanggung jawab gue, itu tanggung jawab orang tuanya. Cuman di situ gue merasa gue goblok gitu. Karena gue nggak punya uang di saat ada teman gue yang membutuhkan uang. Dan itu salah satu rasa sakit yang cukup berat juga ya, menurut gue. Dan dari momen itu ya, gue mulai sadar ya setelah gue kepikiran lagi tentang teman gue itu, bahwa ya gue gak mau pakai uang ini cuma buat high score doang gitu. Ya gue pengen pakai uang ini untuk alat, ya alat untuk membantu orang lain. Ya gue gak mau kayak uang gue ini cuman melipat ganda terus ya sampai gue nggak tahu berapa gitu. Anggaplah, amin lah ya, bener-bener terjadi ya. 1 billion US dollar tercapai cita-cita gue. Tapi udah gitu buat apa? What's next? Jadi the only thing that I can do gitu ya, untuk bisa dibilang gue gak mau lah ngelihat ada orang lagi yang seperti teman gue ini. Dia pinter, dia pengen belajar, dia punya semangat belajar yang tinggi, tapi dia kekurangan secara finansial. Karena gue percaya ya, orang yang niat belajar, orang yang benar-benar pengen belajar ya, yang pinter,
itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan. Ya, jadi gue juga baru bikin ya, ada yang namanya beasiswa sender, ya di mana gue bakal bantu ya anak-anak yang dari SD, TK, SMP, dan juga SMA yang kurang mampu tapi kalian berprestasi dan juga kalian benar-benar niat mau belajar, tapi kekurangan secara finansial. Gue nggak mau lihat ada anak-anak lagi ya, sebisa mungkin pengen gue minimalisir gitu. Ya, karena gue tahu rasa sakitnya seperti apa. Di saat gue lihat teman gue gak bisa sekolah gitu, putus sekolah. Ya gue gak mau lihat seperti itu lagi. Dan kalau kalian tanya kenapa nggak kuliah, kenapa SD, SMP, SMA, dan juga TK gitu. Karena gue percaya bahwa fondasi dulu nih yang harus gue fokusin. Jadi anak semakin kecil ya, itu semakin gampang dibentuk. Kalau dari awal mereka udah nggak bener, nanti udah gede gak bakal bener juga gitu. Jadi gue fokusin ke yang kecil-kecil dulu ya, TK, SD, SMP, SMA. Mungkin nextnya kuliah gitu ya, karena biayanya juga cukup gede gitu ya. Ratusan juta bahkan hampir miliaran gitu ya sebulannya. Jadi mungkin ini gue baru nemu juga ya, purpose gue sekitar sebulan atau 2 bulan lalu ya, bahwa gue mau manfaatkan uang ini untuk kasih dampak ya, atau give value ya untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan ini juga sekalian menjawab ya pertanyaan kalian semua ya. Kalian banyak yang nanya kan, kenapa lu kerja keras seperti ini gitu? Lu bikin video konten reels 3 per hari ya, nggak pernah skip gitu. TikTok belum YouTube semua segala macam ya, nggak pernah bolong ya sehari pun. Padahal uang nggak dibawa mati gitu kan. Mereka selalu ngomong seperti itu. Bener, uang nggak dibawa mati. Tapi at least gue bisa bantu orang lain dengan uang itu. Bayangin kalau misalnya gue malas-malesan, gue nggak dapat uang lagi gitu. Purpose gue nggak bakal jalan gitu. Gue mau beasiswain murid-murid, gue pengen beasiswain anak-anak lain biar bisa sekolah yang secara nilainya juga cukup besar gitu nominalnya. Kalau gue malas-malesan mana mungkin gue mampu gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kalian punya temen ya, atau mungkin kalian sendiri ya yang benar-benar membutuhkan ya, dan tapi kalian benar-benar pengen belajar, kalian niat belajar dan berprestasi juga, ya kalian bisa langsung DM IG gue aja ya. Gue bakal bikin ya beasiswanya ini bukan cuman kayak di Jakarta doang, di mana doang, enggak ya. Gue nggak peduli lu agama apa, gue nggak peduli lu tempatnya di mana, lu tinggal di mana, ya asalkan lu benar-benar pengen belajar ya, dan bener-bener lu kesusahan secara finansial ya, bukan yang bohong-bohongan ya. Kalau bohong-bohongan ya gue nggak bakal terima gitu. Ya itu gue bakal kasih beasiswanya. Ya karena gue percaya bahwa setiap orang harus punya kesempatan yang sama. Dan sebelum gue tutup video ini ya, gue mau bahas satu hal ya. Gue jadi keinget ya, karena gue bicara soal mimpi ya. Jadi belakangan ini ya, gue lihat di TikTok dan juga Instagram ya, ada bocah umur 17 tahun, ya itu dia mimpi pengen punya 1 triliun dalam waktu 7 bulan gitu. Gue udah tahu itu emang mustahil lah untuk dicapai ya. 1 triliun dalam 7 bulan itu like, ya semua orang juga tahu itu mustahil ya. Nggak mungkin lah ada orang yang bisa kayak gitu. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin dunia ini, tapi 99,9999999 itu nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Cuman yang gua kurang setuju ya itu netizen yang menghujat dia. Ngehujat karena, oh ini orang nyawit, nih orang pakai make lah, ini orang apalah segala macam. Itu kan nggak sepantasnya begitu gitu. Dan gue juga bingung ya sama fenomena di Indonesia ya, terutama yang SDM-nya rendah juga, yang selalu mentertawakan orang-orang yang punya mimpi yang tinggi gitu. Dan setiap ada orang yang mempunyai mimpi yang besar ya, yang datang duluan tuh bukan dukungan dari kalian ya, atau dari netizen, tapi selalu ejekan-ejekan gitu loh yang datang. Padahal kalau kalian pikirin ya, kalian mau sebut siapalah, Pak Soekarno, ya dia punya mimpi kurang tinggi apa itu? Memerdekakan Indonesia gitu, membebaskan Indonesia dari penjajah. Kurang tinggi apa? Kalau nggak ada pemimpi seperti Soekarno, kalau nggak ada pemimpi ya seperti siapapun, Elon Musk lah, pengen terbangin manusia ke bulan, ke Mars lah, siapapun itulah yang punya mimpi besar. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin ada inovasi ya yang bakal tercipta. Dan bahkan gue juga ngerasain sendiri kan, di saat gue SMA ya, yang tadi gue cerita, gue pengen punya $1 billion, gue pengen punya 1 miliar ya sebelum umur 20 tahun. Ya, gue diketawain sama teman-teman gue sekelas, ya, dan juga sama guru Inggris gue. Bahkan guru Inggris gue sampai yang motong pembicaraan gue tadi ya. Yang dia nanya, lu mau kerja apa gitu? Bisa dapat 1 miliar di bawah umur 20 tahun. Itu mungkin mindset yang harus diubah ya, atau perilaku yang harus diubah dari netizen Indonesia atau SDM Indonesia lah menurut gue. Jadi kalau kalian ya ada salah satu ya dari kalian yang suka mentertawakan ya mimpi orang, ya gue harap kalian stop ya, jangan mentertawakan lagi, karena kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu orang yang kalian ejek, ya, orang kalian maki-maki itu beneran sukses dan kalian di masa depan butuh dia. Kalian mau taruh muka kalian di mana ya? Di awal-awal, di saat masih merintis ya itu orang ya. Misal ada teman kalian gitu ya lagi merintis, punya mimpi yang tinggi gitu ya. Kalian ejek-ejek, terus gitu ternyata dia lebih sukses dari lu. Dan sekarang lu butuh bantuan dia karena lu terlilit utang dan lain-lain sebagainya. Lu masih bisa minta tolong ke dia atau enggak gitu loh.
Kan lu pasti malu gak sih? Lu dulu pas dia merintis lu ejek, sekarang pas dia sukses lu minta duit. Jadi kita nggak ada yang tahu ya, kita harus stay safe aja ya, jangan pernah menghujat orang lah menurut gua. Jadi sebenarnya prinsip gue itu sederhana ya, tidak ada salahnya untuk bermimpi. Tercapai atau tidak, ya itu urusan nanti. Ya karena mimpi itu adalah hal yang gratis. Dan justru yang menurut gua gak gratis, ya menurut gua itu bayarnya mahal banget, yaitu orang yang berhenti bermimpi. Itu adalah harga yang sangat-sangat mahal menurut gua. Karena lu pasti nyesel gitu. Dan penyesalan adalah harga yang sangat mahal. Karena lu kehilangan satu-satunya hal yang bisa lu bikin bergerak dari tempat lu ke level yang lebih tinggi. Kalau bukan mimpi yang gerakin kalian, kalau bukan mimpi yang bikin kalian termotivasi, kalian kalau nggak punya mimpi, ya mimpi kalian terlalu kecil, terlalu pendek, itu kalian nggak bakal bisa grow setinggi itu. Kalian harus ingat quotes-nya Pak Soekarno juga ya, "Mimpilah setinggi langit, jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang." Jadi, lu mimpi aja setinggi-tingginya gitu. Kalau lu gagal pun minimal lu rata-rata gitu. Lu jangan mimpi rata-rata, kalau lu gagal lu jadi orang bawahan, jangan kayak gitu. Ya, kasarnya seperti itu, ya. Jadi buat kalian lagi nonton video ini, ya mungkin yang lagi kondisi ekonominya atau mental atau apapun itu ya, sedang terpuruk atau lagi dalam the lowest point ya, di hidup kalian. Ya, satu pesan dari gue ya, jangan pernah menyerah ya, dan jangan pernah berhenti bermimpi.